coba share ke kalian. Hai, potongan ini cocok buat lo yang males sisiran, ya nggak sih? Tublok haircut. Nah, simak ya, dan let's go. Halo, gue Deddy pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue potong rambut tublok haircut. Asik. Iya, tublok haircut yang dari Korean style itu, tahu kan? Nah, potongan rambut ini cocok buat lo yang malas sisiran. Cocok buat lo yang simpel-simpel aja, yang nggak pengen ribet natanya. Nah, potongan rambut ini, tublok haircut, gue saranin buat lo. Kenapa? Karena di stylingnya itu lo tinggal shaking aja, mix. Iya, shaking pakai tangan lo, diacak-acak sesuai selera, dikedepanin, dan kuncinya yang penting jangan sampai nyentuh mata. Karena kalau nyentuh mata panjang bagian depannya, ya lo akan nggak nyaman di bagian depannya. Ya nggak sih? Oke, langsung aja gue ceritain kayak gimana cara gue potongnya. Dan cara gue ini, ingat ya, bukan cara yang terbaik atau terbenar. Bahkan tublok menurut gue ini belum tentu benar, tapi ini hanya repretensi gue. Bahasanya berat. Ini hanya pandangan gue dari sudut pandang gue. Kalau tublok tuh kayak gini, tublok 2 blok, artinya ada blok atas dan blok bawah. Makanya waktu gue potong, ya udah gue pisah rambut bagian atas dan rambut bagian bawah, dan nanti jadinya itu disconnect teman-teman. Rambut bagian atas dan rambut bagian atas itu gantung jadinya nanti ya. Pokoknya simak aja, makanya biar lo tahu kayak gimana cara gue potongnya. Oke? Dan tadi udah gue parting rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Apa itu parting? Parting itu ngebagi teman-teman. Ngebagi rambut bagian atas dan bawah. Kayak gitu contohnya. Nah, pas sudah gue parting, langsung gue gas pakai guard nomor 3 sebagai baseline atau garis dasar. Nah, polanya bisa kalian lihat. Kalau dari belakang, partingannya itu sectionnya bentuknya huruf V section. Nah, dan baseline-nya atau garis dasar, nah ini gue lagi pakai guard nomor 2. Sebelumnya pakai nomor 3 karena gue pengen, nggak gue pengen juga sih, customer gue atau model gue kali ini pengen rambutnya agak pendek juga, agak pendek dan gradasi gitu. Artinya ya pengen agak tipis gitu aja. Makanya gue langsung hajar pakai nomor 3 tadi, dan gue lanjut pakai nomor 2 kali ini, tapi hanya di bagian samping dan belakang. Oke. Lalu guideline. Ya, gue lagi buat guideline di situ, tapi hanya di bagian belakang ya, karena gue pengen ada gradasi nanti di bagian belakangnya. Ya pokoknya gradasi lah. Taper. Sepertinya taper ini bisa dipadu-padankan dengan gaya-gaya rambut yang lain ya, karena potongan-potongan rambut gue sebelumnya itu taper, tapi rambut bagian atas tinggal disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, makanya rambut bagian samping dan belakang kalau dibikin taper itu cocok buat lo yang lagi cari referensi gaya rambut, pengen tipis tapi nggak sampai habis banget. Gue rekomendasikan buat lo taper di bagian samping dan belakangnya. Nah, taper itu ada dibagi macam-macam juga. Ada low taper, mid taper, high taper, tergantung tingkat ketipisannya ya. Oke, kayak gitu. Thank you banget buat kalian yang masih menyimak di video ini sampai di sini, terutama buat kalian yang baru gabung di channel gue atau di video gue. Seperti biasa, gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe. Ya, thank you banget buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Makasih banyak. Kalian terbaik. Oke, lanjut.
tadi udah gue buat gradasi ya pokoknya di bagian samping dan belakangnya seperti biasanya. Makanya buat teman-teman yang baru gabung nih di channel gue atau di video gue kali ini, cek juga ya di video-video gue sebelumnya kayak gimana gue kalau bikin taper ya kayak gitu. Buat pola dasar dulu, garis dasar dulu, baseline, terus guideline, gradasi hanya di bagian samping dan belakang. Nah, makanya gue sebut taper. Oke? Paham ya teman-teman ya, kalau lo nggak mau terlalu tipis dan nggak mau sampai habis. Oh gini, lo pengen tipis tapi nggak mau sampai habis, ya cobain taper. Tapi kalau pengen tipis sampai habis, fade. Yes, kayak gitu teman-teman. Rambut bagian samping dan belakang gue potong taper. Ya, kalian bisa perhatikan di bagian belakang udah ada gradasi. Setelah ini gue buat outlining. Tapi sebelumnya gue rapi-rapiin dulu lah ya. Nah, gue rapiin dulu area transisinya biar nggak terlalu. Tapi kali ini gue pengen sedikit agak patah, makanya kalian bisa perhatikan masih tampak garis patahan di situ. Kenapa alasannya? Karena karakter rambut model gue kali ini itu lurus dan jatuh. Helaiannya ya tebal-tebal. Nah, makanya kalau kependekan dia pasti akan berdiri di area tertentu teman-teman. Makanya gue putuskan, kalian bisa perhatikan di situ ada patahan antara rambut bawah dan atas, tampak garis. Nah itu karena gue ngejaga supaya di area itu tetap agak panjang supaya nanti nggak berdiri atau jigrak. Nah di situ salah satu teknik gue ngakalin supaya rambutnya nggak jigrak di bagian tengahnya ya. Seperti itu. Pokoknya kalau nggak jelas tulisin aja deh pertanyaan kalian di kolom komentar, saran dan kritik dan apapun pertanyaan, gue usahakan akan jawab pertanyaan kalian, saran kalian akan gue pertimbangkan juga, karena ya channel gue ini bukan apa-apa tanpa kalian teman-teman. Dan gue thank you banget buat kalian yang udah support channel gue ini sampai di sini. Oke, gue lagi outline pakai trimmer Kimei Buddha. Dan next gue potong rambut bagian atasnya. Potongnya sih akan gue section sih kali ini. Jadi gue basahin dulu rambutnya. Oke teman-teman, jadi model gue kali ini potongan sebelumnya tuh memang two block, tapi dengan pola yang sedikit berbeda dengan gue. Tapi secara look gue bisa lihat bahwa potongan rambut dia sebelumnya tuh udah two block. Cuman mungkin langkah-langkah atau teknik yang dipakai itu nggak kayak gue. Gue tidak menyalahkan potongan dia sebelumnya, tapi gue pengen buat rambut bagian tengahnya itu sedikit agak pendek di bagian depan. Supaya apa? Supaya nanti waktu jatuh itu ada berteksturnya. Nah ini gue section dulu. Kalian bisa perhatikan section gue dari depan ke belakang menyilang ya. Gue section dari depan ke belakang menyilang kayak gitu, dan gue tarik ke bawah. Gue potong sedikit di bawah garis patahan tadi atau baseline ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan kalian paham. Oke, gue potong sepanjang baseline yang gue buat di awal tadi. Simple banget, tinggal gue potong kayak gitu dan rata ya. Gue potong rata sampai ke depan, tapi nanti di area depannya gue potong semakin ke depan semakin panjang itu, tapi nggak terlalu drastis ya. Pokoknya rambut bagian depan itu lebih panjang dibanding rambut ke belakangnya. Nah setelah gue section ke belakang, sekarang gue pengen motong rambut bagian depan. Nah cara sectionnya kalian bisa perhatikan. Nah gue tarik kayak gitu menyilang, dan yes, tujuannya adalah supaya nggak kependekan dan connecting antara rambut tengah ke depan. Makanya gue tarik kayak gitu dan gue sambungin teman-teman. Section. Oke, sectionnya menyilang ya.
pertama dari sisi sebelah kanan dulu, dan gue balas sekarang di sisi sebelah kiri dengan teknik yang sama kayak tadi. Gue section menyilang ke belakang dan gue potong, tarik ke bawah sepanjang baseline yang dibuat di awal tadi. Oke, sesimpel itu teman-teman cara gue. Tapi ingat ya, cara gue ini bukan cara yang terbaik atau terbenar. Belum tentu benar cara gue ini, dan lo jangan terlalu percaya apa kata-kata gue. Masih banyak cara-cara yang lain, tapi setidaknya inilah yang biasa gue lakukan dan gue coba share ke kalian. Kalian cukup ambil yang baik-baiknya aja menurut kalian, kalau memang itu bermanfaat ya. Tapi kalau enggak ya koreksi gue, kritik gue, supaya gue juga belajar teman-teman. Karena tujuan gue buat nge-share ini adalah ya belajar juga. Gue bisa dapat feedback dari kalian atas saran kalian dan kritik kalian, bahkan caci maki kalian. Oke. Kebanyakan macet gue kali ini ya. Dan sudah hampir selesai. Kalau udah gue potong bagian atas, gue keringin dan nanti gue sasak ujung-ujungnya aja. Tujuannya supaya lebih natural waktu nanti di styling teman-teman. Makanya gaya rambut ini cocok buat kalian yang nggak pengen ribet styling rambut. Pokoknya dikeringin aja, diacak-acak, lo kebawahin, udah jadi model rambut yang kekinian. Tapi model ini juga bisa jadi pemanasan buat kalian yang pengen coba model French crop. Kalian tahu kan French crop yang poninya diratain dan itu pendek banget. Mungkin di antara kalian masih ada yang ragu pengen cobain model itu. Buat pemanasan lo boleh coba gaya ini, karena mungkin ini versi panjangnya French crop, sedikit mirip karena secara dasar stylingnya itu nggak yang ribet-ribet ya. Cuman kalau French crop kan samping dan belakangnya dibuat fade, skin fade bahkan, dan depannya diratain. Nah itu mungkin kalian yang pengen cobain model itu masih ragu. Nah buat pemanasan model itu kalian boleh cobain model tublok kali ini. Oke, dan tinggal di styling dan selesai. Udah lah ya, sampai di sini aja gue ngisi suaranya. Sepertinya sudah sudah gue sampaikan semua kayak gimana cara gue motongnya. Dan ya kayak gitu ya. Pokoknya model rambut ini cocok buat kalian lagi yang males nata rambut, nyisir rambut, yang simple-simple aja. Gas, cobain. Cus. Oke, gue Dedi pakai IE, bukan pakai I pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan kalian dan saran, kritik, caci makian di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak dan bye.